Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan channel Ailesa Deredet yang berbagi tentang cara menjawab latihan soal tentang keperawatan. Oke, langsung saja. Sebelum kita bahas, jangan lupa ya subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Seorang laki-laki berusia 34 tahun datang ke poliklinik RS Jiwa diantar oleh keluarganya. Saat dikaji, pasien mengatakan saya sangat menyesal karena anak saya meninggal. Ini ya, kita kutip. Juga mengatakan kenapa harus ini terjadi pada keluarga saya. Seandainya saya tidak terlambat, mungkin ini tidak akan terjadi. Nah, seperti itu ya perkataan dari ibu korban. Manakah fase yang menggambarkan kondisi klien di atas? Yang A. Denial, B. Anger, C. Bergaining, D. Depresi, dan yang E adalah accepting. Inilah adalah lima bentuk ini proses kehilangan gitu ya. Proses kehilangan itu yang pertama itu adalah denial. Terus yang kedua anger, ketiga bergaining, depresi, sama accepting. Oke, fase di sini menunjukkan bahwa dia itu adalah ke dalam fase yang mana gitu ya. Oke, kita jawab satu-satu, bahas ya. Yang denial ini adalah fase, bisa jadi fase shock dia ya. Sedang kaget karena dia itu mengalami kabar buruk misalnya gitu. Yang kedua dia itu adalah anger. Anger itu bisa dikategorikan dengan marah. Terus yang ketiga adalah bergaining. Bergaining itu adalah tawar menawar. Nah, seperti yang di sini ya. Saya sangat menyesal kenapa harus terjadi pada keluarga saya. Nah, itu contohnya seperti itu. Terus yang D adalah depresi. Nah, depresi di sini setelah dia mendengar berita kehilangan, proses kehilangan tersebut, dia depresi, bingung harus bagaimana gitu. Sedangkan mau tidak mau dia harus menerima gitu. Oke, dengan proses yang lama dia akan mengalami accepting. Accepting itu menerima. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun resikonya, dia akan tetap menerima. Begitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk pada kasus di sini adalah yang C ya, adalah bergaining, tawar menawar gitu ya. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini kalau misalkan kalian atau yang kakak-kakak yang lebih senior memiliki referensi yang terbaru, silahkan di-share saja ya. Oke, jangan menghujat yang punya channel gitu. Oke, langsung ke soal berikutnya. Seorang laki-laki berusia 17 tahun dibawa keluarganya ke UGD dengan keluhan kesakitan dengan skala nyeri 8. Hasil pemeriksaan fisik ditemukan terdapat luka bakar di area ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Hidung dan mulut grade 1. Pasien sulit menelan dan suara parau. Apakah prioritas masalah dari kasus tersebut? Yang A adalah nyeri, B ketidakseimbangan nutrisi, C kerusakan integritas kulit, yang D gangguan pertukaran gas, dan yang E adalah risiko terjadinya infeksi. Oke ya, yang paling ditanyakan di sini itu adalah prioritas masalah dari kasus tersebut. Yang kita bahas ya, jawaban yang A adalah nyeri. Bisa jadi ya karena dia mengalami nyeri dengan skala 8. Nah, setelah itu dia di sini terdapat luka di berbagai area. Yang pertama itu di area ekstremitas atas, ekstremitas bawah, hidung, mulut. Grade 1. Kita bahas ya. Kalau luka bakar itu ada 3 fase ya. Yang pertama itu grade 1, grade 2, grade 3. Grade 1 seperti apa? Grade 1 itu luka bakarnya ada kemerahan. Gitu ya. Kemerahan, terus kayak terkena sinar matahari, air panas, seperti itu ya. Dan juga nyeri yang hebat. Rasa nyeri yang hebat. Oke, ini yang ke satu. Terus yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah luka bakar yang udah terluka karena lapisan epidermis dan dermis gitu ya. Dan juga terdapat yang paling dominan itu terdapat melepuh, kulit melepuh dan
kayak bulai. Ini untuk yang kedua. Ya, terus yang untuk derajat yang ketiga, luka bakarnya itu sangat mendalam, melebihi dari lapisan epidermis dermis gitu ya, semakin mendalam lagi. Cuma, nah di yang derajat ketiga ini dia ada tanda yang lebih spesifik lagi bahwa dia itu kategorinya luka bakar derajat 3, yaitu ada keputihan di daerah lukanya. Dan juga pasiennya itu tidak mengalami nyeri atau mati rasa seperti itu ya. Oke, kita udah tahu ya jawabannya. Yang paling tepat yaitu jawaban yang A. Oke, paling tepat ya. Meskipun jawaban yang A, kita bahas yang B. Karena kenapa kita tidak menyimpulkan yang B? Karena ketidakseimbangan nutrisi. Ketidakseimbangan nutrisi itu kalau dia mengalami kesulitan makan udah beberapa hari yang lalu dan menyebabkan penurunan berat badan gitu ya. Terus yang C, kerusakan integritas kulit ini kalau derajat 1 itu tidak terjadi kerusakan integritas kulit ya, karena dia hanya terjadi kemerahan, nyeri yang hebat seperti itu ya. Terus kalau misalkan kerusakan integritas kulit baru yang derajat 2 dan derajat 3. Karena apa? Karena lukanya udah mulai mendalam dan juga adanya bulai di seluruh lukanya gitu. Suka ada melenting-melenting, ada gelembung cairan seperti itu ya. Itu adalah terjadi perubahan struktur kulit. Terus yang gangguan pertukaran gas. Ini gangguan pertukaran gas di sini tidak sangat berpotensi parah ya, karena hanya dia suaranya farau gitu. Terus yang E adalah risiko terjadi infeksi. Untuk infeksi di sini kalau untuk luka derajat 1 ini kurang tepat ya. Kalau untuk derajat 2 dan 3 mungkin lebih tepat. Karena apa? Karena dia lukanya udah dalam ya, melewati jaringan epidermis dan dermis, dan juga adanya bulai serta ada keputihan. Dan juga kalau untuk di derajat 3 itu dia adanya mati rasa. Oke, seperti itu ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kita berbagi informasi-informasi yang unik tentang keperawatan. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan berusia 20 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis keperawatan halusinasi pendengaran ya. Halusinasi pendengaran. Perawat melatih pasien untuk mengatakan, "Saya tidak mau mendengar. Kamu tidak nyata, pergi." Nah, oke, tindakan seperti itu merupakan cara mengontrol halusinasi pada kasus di atas itu apa gitu ya. Yang A adalah bercakap-cakap dengan orang lain, yang B adalah menghardik, yang C melakukan aktivitas, dan yang D menggunakan obat-obatan secara teratur, dan yang E adalah meningkatkan kontrol untuk dengan realita. Oke ya, di sini kita harus paham bahwa untuk diagnosa halusinasi itu ada SP-nya. Yang pertama SP-nya itu adalah menghardik. Oke, yang kedua adalah minum obat, terus bercakap-cakap, melakukan aktivitas seperti itu ya. Nah, untuk yang meningkatkan realita ini adalah untuk ke SP pada pasien dengan waham ya. Ini udah jelas salah nih. Itu kasus soal yang ini. Oke, di antara keempat di sini mana yang paling tepat? Oke ya. Untuk di sini yang A, bercakap-cakap dengan orang lain itu harus ada 2 orang atau harus ada orang pertama dan orang yang kedua untuk mendengarkan, baru bisa adanya vocabulary atau dia komunikasi umpan balik gitu ya. Ada yang nanya, ada yang jawab, ada yang nanya. Seperti itu. Untuk menghardik, nah ini adalah untuk contoh soal yang menghardik seperti ini ya. Bahwa saya tidak mau mendengar karena kamu tidak nyata, pergi sana. Ini adalah bentuk dari tindakan halusinasi ya, yaitu namanya menghardik.
Jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Oke, untuk melakukan aktivitas tidak ya. Kalau melakukan aktivitas itu seperti dia menanam tanaman atau menghias tanaman, terus melakukan kegiatannya apa yang dia sukai. Terus untuk yang penggunaan obat-obatan secara teratur ya tidak ya. Di sini juga tindakannya dia berbicara gitu ya. Jadi dia diajarkan dengan pengontrolan halusinasi dengan cara mengusir atau dia dengan cara berkata-kata seolah-olah tidak ada gitu ya. Oke, langsung saja kita simpulkan jawabannya itu adalah menghardik. Oke, langsung enak, gampang kan cara belajar di Alexander Redet. Oke, langsung saja ke soal berikutnya. Seorang bayi laki-laki berusia 6 hari lahir normal dibawa ibunya ke rumah sakit dengan tanda dan gejala berwarna kuning di bagian kepala, badan, ekstremitas atas dan bawah. Ini berarti di hampir seluruh tubuh ya. Ini ya berwarna kuning ya, hampir di seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan ditemukan bilirubinnya 15,3 mg. Ini adalah melebihi batas normalnya. Oke, langsung saja kita pertanyaannya. Apakah prioritas tindakan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Yang pertama adalah fototerapi, B adalah infus albumin, C transfusi darah, D penyinaran sinar matahari di pagi, yang E adalah ronsen torak. Oke ya, langsung saja kita bahas setiap jawaban per poinnya. Oke, yang pertama itu adalah A, fototerapi. Fototerapi itu adalah sering digunakan di ruang anak pada pasien-pasien anak dengan hiperbilirubin. Hiperbilirubin ini seperti di sini ya, hiperbilirubin nih, hiperbilirubin karena bilirubinnya itu adalah melebihi dari batas normal gitu ya. Fototerapinya itu tergantung dari jumlah bilirubin yang meningkat dari normal, apakah dia 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, bahkan ada yang sampai hampir 3 kali 24 jam gitu ya. Setelah difototerapi akan dilakukan cek ulang lagi bilirubinnya seperti itu ya. Oke, Anda tahu ya. Di sini fototerapi tersebut yang sering digunakan adalah blue light atau warnanya biru lampunya gitu. Lampunya warna biru. Oke, seperti itu ya. Atau LT, light terapi gitu ya. Lampu untuk terapi seperti itu ya. Oke, yang B adalah infus albumin. Infus albumin itu adalah untuk pasien-pasien yang hipoalbumin ya. Berarti kurang tepat ini. Terus yang transfusi darah juga kurang tepat ya. Transfusi darah untuk pasien-pasien yang dengan anemia ataupun dia perdarahan yang hebat seperti itu. Terus penyinaran sinar matahari di pagi. Oke, matahari di pagi juga ini boleh ya, karena matahari di pagi itu adalah yang paling tepat untuk proses vitamin D ya di ginjal seperti itu ya. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kataan saya yang salah, mohon maaf untuk dikoreksinya kakak. Terus yang E adalah ronsen torak. Ronsen torak itu adalah untuk mengetahui keadaan yang ada di dalam, seperti paru-paru gitu ya, ada tulang dan lain-lain gitu. Karena di sini adanya di kulit, nah kulit itu harus di fototerapi atau light therapy. Jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Maksudnya adalah yang A, fototerapi. Oke ya, seperti itu. Jadi penjelasan dari Alexander Redet, jangan sampai lupa ya untuk trik cara menjawab latihan soal, khususnya pada dengan mau uji kompetensi perawat, kebidanan gitu ya, seperti itu. Dan juga ada calon-calon CPNS, P3K atau CASN seperti itu ya. Oke, terima kasih setelah menonton video ini ya. Semoga kamu tahu trik dan cara untuk menjawab soal keperawatan. Oke, dari Alisa dari Deden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.